Tahukah Anda bahwa di balik setiap keberhasilan finansial, terdapat suatu rahasia yang hanya diketahui oleh para jutawan? Apa yang membuat mereka berhasil membangun kekayaan dan meraih kesuksesan? Saya akan membuka pintu menuju dunia rahasia jutawan dalam ringkasan buku penuh inspirasi berjudul Rahasia Pikiran Jutawan. Bersiaplah untuk memahami strategi, pandangan, dan langkah-langkah kunci yang telah membantu mereka mencapai puncak kesuksesan finansial. Mari kita selami bersama-sama dan temukan kunci menuju kekayaan yang selama ini mungkin belum Anda ketahui. Selamat datang di channel kami Bahas Buku. Kali ini kita akan membahas satu buku karya T. Harv Eker yang berjudul Rahasia Pikiran Jutawan. Rahasia Pikiran Jutawan. Rahasia pikiran jutawan adalah menguasai permainan kekayaan batin, membahas pola pikir yang diperlukan untuk mencapai kebebasan finansial, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Buku ini membahas bagaimana orang-orang kaya dan sukses menyelaraskan pikiran dan keyakinan mereka dengan tujuan mereka. Kalau mau ganti buahnya, harus ganti akarnya dulu. Jika Anda ingin mengubah yang terlihat, Anda harus terlebih dahulu mengubah yang tidak terlihat. Penulisnya menguraikan 17 pemikiran yang membedakan si kaya dan si miskin. Dia sendiri menggunakan beberapa prinsip ini untuk bertransisi dari nol menjadi jutawan. Ia menyarankan untuk mengubah atau mengatur ulang pola pikir untuk mengisi kesenjangan antara berharap sukses dan mencapai kesuksesan. Pola pikir Anda akan menentukan kekayaan Anda. Sama seperti termostat yang menjaga suhu dalam kisaran tertentu, termostat finansial menjaga kita tetap berada di zona finansial yang sama. Itu sebabnya beberapa orang yang memenangkan loter seringkali bangkrut dalam waktu singkat, sementara para jutawan yang bangkrut mengumpulkan kembali kekayaannya dalam waktu singkat. Para jutawan tidak pernah kehilangan unsur penting dalam kesuksesan mereka, pola pikir jutawan mereka. Anda mungkin memiliki pengetahuan keuangan, tetapi jika cetak biru uang mental Anda tidak dirancang untuk tingkat kesuksesan yang tinggi, Anda tidak akan pernah memiliki banyak uang. Dan jika Anda mengumpulkan uang, kemungkinan besar Anda akan kehilangannya. Jika Anda ingin pindah ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi, Anda harus rela melepaskan beberapa cara berpikir dan cara hidup Anda yang lama, kemudian mengadopsi cara-cara baru. Pola pikir Anda tentang uang dibentuk oleh apa yang diajarkan orang tua Anda. Pikiran kita seperti komputer dan pikiran kita bertindak sebagai instruksi komputer ini dalam keadaan kosong ketika kita dilahirkan. Namun seiring pertumbuhan kami, hal itu mulai terprogram dengan segala hal yang kami dengar tentang uang dari orang tua kami dan orang lain. Semua pernyataan yang Anda dengar tentang uang ketika Anda masih muda tetap berada di pikiran bawah sadar Anda sebagai bagian dari cetak biru yang menjalankan kehidupan finansial Anda. Pemrograman Anda mengarah pada pemikiran Anda, pikiranmu mengarah pada perasaanmu, perasaan Anda mengarah pada tindakan Anda mengarah pada hasil Anda. Kebanyakan orang tidak menyadari hal ini, namun logika mereka tentang uang biasanya dipengaruhi oleh perasaan yang lebih dalam dan kuat, yang mengatur apa yang mereka lakukan. Periksa diri Anda sebelum mengubah pola pikir Anda. Langkah pertama menuju kesejahteraan finansial adalah dengan mengenali dan mengakui pola pikir yang menjauhkan Anda darinya. Untuk mengubah pola pikir Anda harus menyadarinya terlebih dahulu. Anda tidak dapat mengubah sesuatu kecuali Anda mengetahui keberadaannya. Langkah selanjutnya adalah memahami dari mana cara berpikir Anda berasal. Coba tanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut pada diri Anda sendiri. Kebiasaan dan perilaku apa yang kamu pelajari dari orang tuamu? Dan apa pengaruhnya terhadap Anda? Pola pikir apa yang Anda ikuti? Tingkat kesuksesan apa yang Anda programkan? Metode tidak sadar apa yang Anda ikuti untuk menangani rekening bank Anda. Setelah pemeriksaan diri ini, Anda akan memperoleh gambaran yang cukup bagus tentang pola pikir Anda.
Setelah Anda mengetahui pola pikir Anda, langkah selanjutnya adalah melepaskan diri dari pola pikir tersebut. Gantikan pemikiran Anda dengan prinsip dan perilaku baru. Setelah Anda memahami pola pikir Anda, langkah selanjutnya adalah melepaskan diri dari pola pikir tersebut. Anda dapat mengamati bahwa pikiran Anda seperti berkas informasi yang tersimpan dalam pikiran Anda sejak lama dan mungkin tidak lagi memiliki kebenaran atau nilai apapun bagi Anda. Berdasarkan siapa Anda saat ini dan di mana Anda ingin berada besok, Anda dapat memilih untuk menyimpan file tersebut atau menghapusnya dan memisahkan diri darinya. Daripada menabung untuk hari-hari sulit, fokuslah menabung untuk hari yang menyenangkan atau untuk hari ketika Anda memenangkan kebebasan finansial. Akhirnya nyatakan niat Anda. Deklarasi adalah pernyataan niat positif bahwa sesuatu akan terjadi. Ketika diungkapkan dengan lantang, hal ini mengirimkan pesan yang kuat ke alam bawah sadar kita dan melepaskan energi yang kuat ke seluruh sel tubuh kita. Miliki sikap positif terhadap uang. Orang miskin meremehkan pentingnya uang dibandingkan dengan hal-hal lain seperti cinta, kasih sayang, dan kebaikan. Mereka berpikir bahwa uang dan kebahagiaan tidak bisa hidup berdampingan. Mereka membenci dan iri pada orang-orang yang punya uang dan menganggap mereka jahat. Penulis berpendapat bahwa untuk menjalani hidup bahagia Anda perlu memiliki keduanya. Uang dan cinta sama pentingnya bagi orang kaya. Jika Anda tidak menganggap uang itu penting, Anda tidak akan punya uang. Berhentilah mengeluh dan mulailah bertindak. Anda menarik apa yang Anda pikirkan. Jika Anda mengira Anda adalah korbannya dan mengeluh tentang hal itu, Anda akan selalu dikelilingi oleh masalah. Keluhan itu seperti magnet sambar. Semakin banyak Anda mengeluh, semakin banyak hal yang Anda keluhkan. Masyarakat miskin mempunyai kebiasaan mengeluh terhadap kondisi keuangannya. Mereka menyalahkan majikan, pemerintah, atau orang lain. Mereka percaya kehidupan terjadi begitu saja pada mereka, dan mereka tidak punya kendali atas hal itu. Sebaliknya, orang kaya tidak pernah mengeluh dengan keadaannya saat ini. Mereka percaya bahwa mereka dapat membentuk kehidupan mereka sesuai keinginan mereka. Mereka menganggap masalah sebagai peluang yang terselubung. Mereka mengambil tindakan sendiri, besar kecilnya masalah tidak pernah menjadi masalah. Yang penting adalah ukuran diri Anda. Komitlah diri Anda untuk menjadi kaya. Catatan kekayaan di benak orang miskin mengetahui betapa indahnya menjadi kaya, namun mereka juga percaya bahwa menjadi kaya bisa membawa masalah. Akibatnya, pikiran mereka dihadapkan pada pesan-pesan kekayaan yang kontradiktif. Mereka tidak yakin apa yang sebenarnya mereka inginkan. Oleh karena itu, mereka takut untuk berkomitmen dan enggan melepaskan kebebasannya. Sedangkan orang kaya berkomitmen pada kekayaan, meskipun itu berarti mengambil tanggung jawab tambahan atau bekerja berjam-jam. Mereka menantang diri mereka sendiri dan keluar dari zona nyaman mereka. Jika tujuan Anda adalah merasa nyaman, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah menjadi kaya. Namun jika tujuan Anda adalah menjadi kaya, kemungkinan besar Anda akan merasa sangat nyaman. Dapatkan bayaran untuk hasilnya, bukan waktu Anda. Masyarakat miskin lebih memilih untuk mendapatkan gaji tetap berdasarkan masa kerja mereka. Mereka menantikan jaminan sejumlah uang di akhir setiap bulan. Namun keamanan ini ada harganya. Masalahnya adalah waktu terbatas untuk semua orang. Dan tidak peduli berapa banyak penghasilan Anda setiap jam, Anda akan dibatasi oleh jumlah jam kerja Anda. Oleh karena itu, mereka tidak mampu menciptakan kekayaan. Sebaliknya, orang kaya mengetahui nilai yang mereka bawa. Dan karenanya dibayar berdasarkan nilai yang mereka berikan. Mereka menciptakan sistem yang menghasilkan uang tanpa bergantung pada waktu yang mereka habiskan. Mereka percaya pada diri mereka sendiri, pada nilai mereka, dan pada kemampuan mereka untuk mencapai hasil. 17 file kekayaan.
Orang kaya percaya saya menciptakan hidup saya. Sedangkan orang miskin percaya hidup terjadi pada saya. Orang kaya memainkan permainan uang untuk menang. Sedangkan orang miskin memainkan permainan uang agar tidak kalah. Orang kaya berkomitmen untuk menjadi kaya. Sedangkan orang miskin ingin menjadi kaya. Orang kaya berpikir besar. Sedangkan orang miskin berpikir kecil. Orang kaya fokus pada peluang. Sedangkan orang miskin fokus pada hambatan. Orang kaya mengagumi orang kaya dan sukses lainnya. Sedangkan orang miskin membenci orang kaya dan sukses. Orang kaya bergaul dengan orang-orang yang positif dan sukses. Sedangkan orang miskin bergaul dengan orang yang negatif atau tidak berhasil. Orang kaya bersedia mempromosikan diri dan nilai mereka. Mereka sedangkan masyarakat miskin mempunyai pemikiran negatif terhadap penjualan dan promosi. Orang kaya lebih besar dari masalahnya. Sedangkan orang miskin lebih kecil dari permasalahannya. Orang kaya adalah penerima yang hebat. Sedangkan masyarakat miskin adalah penerima yang buruk. Orang kaya memilih dibayar berdasarkan hasil. Sedangkan orang miskin memilih untuk dibayar berdasarkan waktu. Orang kaya berpikir keduanya. Sedangkan orang miskin berpikir salah satu. Orang kaya fokus pada kekayaan bersihnya. Sedangkan masyarakat miskin fokus pada pendapatan kerja mereka. Orang kaya mengelola uangnya dengan baik. Sedangkan orang miskin salah mengelola uangnya dengan baik. Orang kaya meminta uangnya bekerja keras untuk mereka. Sedangkan orang miskin bekerja keras demi uang mereka. Orang kaya bertindak meski takut. Sedangkan orang miskin membiarkan rasa takut menghentikan mereka. Orang kaya terus belajar dan berkembang. Sedangkan orang miskin mengira mereka sudah tahu. Demikian ringkasan buku ini, kami sarankan Anda untuk membaca buku ini lengkap untuk mendapatkan tujuan dari buku seutuhnya. Semoga bermanfaat di kehidupan Anda selanjutnya. Like and subscribe di channel kami. Semangat dan bahagia selalu. Terima kasih.